Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland. Pemerintah hari Jumat yang lalu memberikan penjelasan tentang peristiwa pengacauan di lapangan Banteng dan sekitarnya pada tanggal 18 Maret. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan dunia pers di Indonesia diawali sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1744, percobaan pertama untuk menerbitkan media massa diawali dengan terbitnya surat kabar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Bataviasche Novels. Kemudian pada tahun 1828, Javarsky Courant diterbitkan di Batavia atau sekarang Jakarta dan memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari aktivitas-aktivitas harian di Eropa. Mesin cetak pertama di Indonesia juga datang melalui Batavia, melalui seorang Belanda bernama W. Bruining dari Rotterdam yang kemudian menerbitkan surat kabar bernama Het Bataviasche Advertentieblad pada tahun 1885. Di seluruh daerah yang dikuasai Belanda telah terbit sekitar 16 surat kabar dalam bahasa Belanda dan 12 surat kabar dalam bahasa Melayu seperti Bintang Barat, Hindia Nederland, Dini Hari, Bintang Johar yang terbit di Bogor, Selompret Melaju, Cahaja Mulia, Pemberitaan Bahroe yang ada di Surabaya, dan surat kabar berbahasa Jawa, Bromatani yang terbit di Solo. Dengan adanya surat kabar, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia mulai memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan. Namun, hal ini dihambat oleh pemerintah Belanda dengan membuat undang-undang untuk membentuk pengaruh pers di Indonesia. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang berisi pasal-pasal ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Belanda, sekutu atau kelompok penduduk Belanda. Perkembangan pers di masa Jepang. Ketika Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun, pers digunakan Jepang untuk menjadi alat propaganda karena bersifat pro-Jepang. Jepang melakukan propaganda itu agar kejayaan Jepang semakin terkenal. Tokoh pers pada masa ini adalah Tirto Adi Suherjo. Beliau dikenal sebagai perintis pertama surat kabar Indonesia, Medan Prijiaji. Harian pada masa Jepang ada beberapa di antaranya Jakarta Asia Timur Raya, Semarang Sinar Baru, Surabaya Suara Asia, Bandung Cahaya. Pers Indonesia pada masa ini banyak berjuang tidak cuma lewat tulisan, tetapi juga lewat keagamaan, pendidikan, politik, dan lainnya. Walaupun perkembangan pers nasional pada masa ini memang mengalami pengekangan dan penderitaan yang lebih daripada saat zaman Belanda. Ada beberapa manfaat yang didapat oleh karyawan Pers Indonesia yang bekerja untuk Jepang. Antara lain, yang pertama, pengalaman karyawan Pers Indonesia bertambah. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan semakin sering dan semakin luas. Yang ketiga adalah menjadi pengajaran bagi masyarakat Indonesia supaya kritis terhadap pemberitaan Jepang. Pada masa kemerdekaan, perjuangan bukan hanya dilakukan dengan peperangan dan senjata. Kemerdekaan Indonesia juga diraih dengan susah payah melalui pikiran dan tulisan-tulisan pemberontakan. Melalui semangat benar kritis, para pekerja dunia jurnalistik mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan. Berikut jurnalis-jurnalis yang dikenal gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui tulisan. Yang pertama ada S.K. Trimurti. Trimurti adalah seorang jurnalis yang luar biasa. Ia dikenal kritis dalam setiap tulisannya yang selalu membuat Belanda berang. Pernah dipenjara selama 9 bulan lantaran menyebabkan pamflet anti-kolonial, S.K. Trimurti justru semakin gigih dalam berjuang lewat tulisan. Selanjutnya ada Rasuna Said. Beliau pernah memimpin sebuah koran yang menjadi ujung tombak penyebaran nilai-nilai nasionalisme dan perjuangan di Sumatera Barat. Melalui koran yang ia pimpin, ide yang ia miliki disebarkan untuk memastikan perjuangan terhadap penjajah. Yang terakhir ada Herawati Diah. Herawati adalah jurnalis perempuan pertama yang lulus dari kampus Amerika. Dengan didikan jurnalistik di Amerika, Herawati menggunakan ilmunya untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Lewat tulisan di bahasanya, beliau berusaha mewakilkan semangat perjuangan menentang tekanan dari penjajah Belanda.
perkembangan pers di era Orde Lama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa revolusi fisik, berlangsung dari tahun 1945 dan pada tahun 1949 berbuah manis ketika dunia internasional mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu ada masa demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1959 dan digadang-gadang sebagai masa keemasan bagi pers di Indonesia. Lalu ada masa demokrasi terpimpin. Sayangnya pada masa ini dianggap sebagai masa paling buruk bagi pers di Indonesia, dikarenakan pada masa itu Presiden Soekarno selaku pemegang kekuasaan tunggal melarang adanya kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan kebijakan-kebijakannya. Jadi pada era Orde Lama, pers dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949, yang terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan dari Belanda bernama Persnika yang tujuannya untuk memengaruhi rakyat, dan dari golongan Indonesia bernama Pers Republik yang tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua ada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 dan memiliki tugas sebagai tempat komunikasi partai politik. Dan masa ini dikatakan masa keemasan bagi para pers Indonesia karena memiliki kebebasan meliput berita tentang politik. Yang terakhir, masa demokrasi terpimpin yang dikatakan sebagai masa terburuk karena Presiden Soekarno selaku pemegang kuasa mutlak mulai bertindak otoriter pada pers dan memaksa pers untuk mendukung segala kebijakan pemerintah yang ada. Perkembangan pers pada masa Orde Baru. Pada awal kekuasaan Orde Baru, Indonesia dijanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Dengan sukacita, masyarakat menyambut pemerintahan Soeharto yang diharapkan dapat mengubah keterpurukan pemerintahan Orde Lama. Pada zaman itu, pers Indonesia disebut sebagai Pers Pancasila. Pada masa Orde Baru, segala penerbitan di media massa diawasi oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan. Pada saat itu, media massa harus memberitakan hal-hal baik tentang masa Orde Baru tersebut. Jika tidak, perizinannya akan dicabut seperti yang dialami oleh media Tempo, Detik, dan Editor. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pers pada masa reformasi. Pers pada masa reformasi ini dimulai dengan berkumpulnya massa dengan tujuan berpendapat, memperoleh informasi, dan menyebarkan informasi. Dari sisi positif banyak, apalagi semenjak Orde Baru ini runtuh. Terbukti dengan adanya hoax yang mudah beredar, speech yang mudah dilontarkan masyarakat, atau bisa kita kenal dengan penyelewengan. Di satu sisi juga ada sih yang gak bisa benar-benar bebas, seperti halnya misalnya sensitif, tapi yang lebih jelasnya pers juga pengaruh pada negara, karena opini masyarakat terhadap suatu lebih pemerintah tergantung bagaimana pers menyebarkan informasi. PDW juga menolak lupa opini masyarakat juga gencar. Kemarin akhirnya masa tahanan ex-Mensos diringankan. Ini beberapa kali pers sih. Fix, emang pers itu punya pengaruh besar bagi negara.